Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu. Dan untuk minggu ini, kemarin sudah saya tugasin metodologi. Apakah sudah dikerjakan? Kelompok saya belum selesai, Pak. Belum selesai, Pak. Baik. Dan normal itu. Tapi minimal bagusnya dikerjakan. Karena nanti ibarat tulisan, kalau nggak dikerjakan, nanti Bapak-Bapak nggak akan tahu kekurangan dan kelebihannya. Lebih bagus membuat gambar, biarpun dianggap gambar itu jelek, nanti akan paham gambar yang bagus. Dan kemarin ada yang nanya, Bu Rani ya, nanya ke saya, Bu Rani. Itu jawabannya saya kirim ke mana? Ke grup. Nah, itu aturan untuk memilih topik itu layak atau tidak. Baik, untuk topik itu layak atau tidak, saya coba kasih gambaran ke Bapak-Bapak. Kemarin saya mengadakan pelatihan untuk dosen-dosen Departemen Ilmu Komputer. Mungkin untuk gambaran ini nanti akan saya share juga ya. Terlihat di sini Bapak-Bapak itu. Nah, Bu Rani, untuk jawab gitu, pertama, bahwa penelitian itu bagus nggak sih untuk kita? Kita harus, kata kuncinya populasinya bagus atau enggak topik. Jadi kita kuliah, lalu saya nggak akan ada definisi, karena di teori akan saya kirim terlebih dahulu Bapak-Bapak. Jadi populasi itu pertemuan awal sudah saya tugaskan untuk pencarian referensi minimal berapa? 5 ya Bapak-Bapak. Itu dengan keywordnya, populasinya itu cenderung nanti naik, ataukah turun, ataukah mati. Untuk penelitian 3G itu sudah selesai. Kira-kira populasi ke depannya kira-kira masih dibahas atau enggak? Enggak. Yang kedua, intervention atau aspek interest. Contoh, kalau di Indonesia, kira-kira kalau dibahas nuklir banyak yang interest nggak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Enggak, biarpun itu bagus. Hati-hati biarpun imersif ataupun 3D, virtual reality, biarpun populer di luar negeri, saat ini menjadi daya tarik di Indonesia. Nah, itu harus dipikirkan juga. Begitu kan chat box, Bu. Apakah siswa itu interest atau enggak? Nanti saya khawatirnya kita sudah bikin teknologi yang bagus, habis itu interestnya nggak kepake, jadi monumen saja. Saya kasih contoh saja, Bandara Kertajati saat ini itu memang bagus, tapi interestnya kayak gimana? Hampir kayak gitu ya Bu Rani ya. Baik. Terus yang kedua, comparison. Belum tentu di luar negeri itu bagus untuk kita. Kita harus bisa mengkomparasi. Contoh paling gampang. Di luar negeri berhasil, apakah di Indonesia cocok? Belum tentu. Terus outcome-nya itu satu. Kita harus bicara, kalau bisa, outcome yang kita hasilkan itu semurah mungkin, tapi efeknya sangat mahal. Kira-kira topik penelitian apa yang kayak gitu? Salah satunya adalah metodologi pembelajaran. Karena di Indonesia kebanyakan metodologinya masih PBL, PBL, tapi implementasi metodologi pembelajaran digital
itu belum bagus. Itu contoh outcome yang dibutuhkan di Indonesia. Buktinya apa? Pembelajaran online di Indonesia itu masih by nature atau by instinct. Kalau bapak-bapak berhasil menelurkan topik ODL, yaitu teknologi pembelajaran jarak jauh, metodologi pembelajarannya itu sangat bermanfaat nantinya. Paling gampang, metodologi pembelajaran yang paling dekat adalah, paling enak itu adalah metode assessment. Ada beragam contohnya, ada apa ya? Google Form dan macam-macam. Terus apa lagi ya? Kira-kira metode assessment di Indonesia yang diminatin apa ya, Bapak-bapak? Quizzes, Kahoot, semacam itu, Pak. Ya, Quizzes, Kahoot dan macam-macam. Dan Bapak-bapak itu hanya alat. Contoh, ini outcome yang efeknya sangat besar. Kalau Bapak-bapak menggunakan metodologi penggunaan Kahoot secara efektif, mudah, efektif, dan efisien untuk meneliti satu sekolah gitu. Nah, metodologi itu Bapak bikin flowchart, prosesnya, alatnya, habis itu publikasi, ternyata dipakai oleh seluruh Indonesia, itu efeknya sangat bagus. Itu contoh ya, Bapak ya. Dan konteksnya, jangan sampai kehilangan konteks, Bapak-bapak. Contoh penelitian nuklir di Rusia, di Amerika, di Jepang itu bagus. Tapi untuk konteks Indonesia nggak laku orang semacam ini. Dan Bapak-bapak coba lihat di kemarin waktu Pak Jokowi periode pertama, itu awal periode pertama itu ada tenaga ahli mobil listrik Indonesia berhasil membuat mobil listrik Indonesia. Apakah dihargai di Indonesia? Kenapa Pak Doni kok nggak dihargai? Kalau misalkan untuk saat ini mobil listrik di kita memang belum banyak peminatnya juga, Pak. Terkait dari apa namanya segi dari misalkan isi ulangnya aja, seperti halnya kalau beda dengan bahan bakar biasa. Kalau bahan bakar biasa kan sudah di mana-mana ada. Bayangkan kalau mobil listrik itu gimana gitu, mau di mana tempatnya kalau kita habis listriknya gitu. Gitu, Pak. Baik secara konteks maupun konteks ekonomi, politik, dan macam-macam, kemarin tidak terima di Indonesia. Dan akhirnya mereka tenaga ahli Indonesia yang hebat itu lari ke Jepang lah, kali ke itulah. Dan akhir-akhirnya kita malah beli wuling yang listrik dan macam-macam. Hati-hati konteks harus kita perhatikan. Bapak pinter tapi konteksnya nggak tepat, nggak berguna pinternya. Jadi Bu Rani, ada tanyakan Bu Rani untuk konteks? Kira-kira chatbox, kira-kira. Nah, kemarin Bu Rani yang nanya, chatbox kira-kira bermanfaat nggak untuk skripsi saya? Oh, tesis saya. Iya kan Bu ya? Betul Pak. Nah, ini langsung konteks. Saya selalu ngajak diskusi untuk pembelajaran S2 itu kurikulum level ke-4 sampai 5, 6. Oke, Bapak-Bapak, kalau chatbox kira-kira tesis Bapak-Bapak nanti memenuhi ini enggak? Dari konteks saja deh, kira-kira siswa kita itu kebanyakan suka nanya, searching nggak? Suka nanya-nanya nggak? Pak Asep Doni atau Bu Rani? Oh, iya Pak. Oh, mangga Bu. Mangga Bu Rani. Iya Pak, itu suka banyak bertanya, apalagi dengan hal yang baru mungkin anak-anak biasanya adaptasinya lama gitu. Waktu daring aja mengenal Google Form, Google Drive itu berulang kali dijelaskan, berpaham.
mungkin kalau chatbot juga harus adaptasinya, harus penjelasannya lebih lama juga, meskipun secara keseharian siswa udah terbiasa dengan WhatsApp, Telegram, yang medsos berbau chat, WhatsApp chat seperti chat ya Pak ya. Tapi penggunanya mungkin berbeda. Seperti itu Pak. Mungkin harus adaptasi terhadap teknologi yang baru, media yang baru, harus lebih lama lagi anak-anak. Seperti itu Pak. Kalau saran saya Bu, ini menarik Bu. Kenapa? Chatbox-nya mereka sudah terbiasa dengan WhatsApp, dengan Telegram dan macam-macam. Jadi chatbox-nya itu diimplementasikan di WhatsApp. Itu sehingga outcome atau efeknya sangat efektif Bu. Jadi satu sekolah punya chatbox tanpa ngerepotin guru-guru, tapi guru-guru sudah siap pertanyaan apa aja kemungkinan muncul. Itu sangat bermanfaat Bu. Kalau menurut saya itu konteks dan permasalahannya sangat bermanfaat. Maka dilanjutkan saja. Karena penelitian itu adalah kekuatannya di ID. Gitu. Jadi kalau saran saya, chatbox menggunakan WhatsApp atau Telegram yang mereka benar-benar benar-benar familiar, bukan chatbox yang benar-benar LMS kayak gitu. Cenderung kalau LMS kayaknya sangat memberatkan ya. Jadi di belakang WhatsApp itu ada mesin chatbox yang membahas klasik. Anda dipikirkan saja teknisnya bagaimana. Mungkin tanggapan Bu Rani? Iya Pak, terima kasih sekali masukannya, sangat mencerahkan sekali buat saya. Saya juga berpikirnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menggunakan WhatsApp atau Telegram ya Pak. Tadi ya. Saya sempat berpikirnya, harus bikin chatbox kayak seperti di Python atau di Java, kurang paham juga saya. Kalau seperti itu ternyata dari Bapak udah menyarankan menggunakan WhatsApp sama Telegram, mungkin bagi siswa dan bagi saya juga mungkin lebih familiar bagi gurunya juga Pak. Nuhun Pak masukannya, mudah-mudahan bisa dilanjut. Dan nanti Ibu tinggal membuat prosedurnya, atau bikin gateway-nya, atau API-nya, API untuk mesin cerdas di WhatsApp itu. Jadi kalau nanya tentang Bu Rani, dia akan jawab apa yang Anda mau dan macam-macam. Baik Bapak-Bapak, ada yang lain? Sekarang kita diskusi terbuka aja hasil kerja Bapak-Bapak. Izin Pak Budi. Iya. Baik, mohon maaf, saya telat masuk, baru balik dari masjid. Sekitar tahun 2019. Bentar. Mohon maaf. Nggak maksud apa. Saya mau senang. Anak tadi Pak dia mau bilang bahwa dia udah bisa ini ngaji tadi. Oh Masya Allah. Jadi sekitar tahun 2019 Pak, kan awal kami menggunakan ini LMS berbasis Moodle di sekolah itu kan. Jadi memang awal itu memang berat kali ya, terkhusus yang saya garis bawah itu bagi siswa itu kan. Jadi bagi siswa itu oke lah mungkin kita menyiapkan platformnya Moodle yang mobile itu kan. Jadi yang bisa diunduh dalam bentuk apps di Play Store itu kan. Lalu memang tampilannya memang tidak selengkap dan sekomplit yang di web itu kan ya. Nah, ini mungkin analisa saya saja mungkin Pak, dan sepertinya keengganan siswa gitu ya, keengganan siswa untuk berinteraksi atau membuka aplikasi Moodle yang di HP itu rendah gitu kan, enggan anak-anak untuk membuka. Mungkin menurut saya mungkin kalau seandainya dilengkapi dengan aplikasi mungkin sejenis chatbot atau mungkin yang lainnya yang memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi lebih intens kepada gurunya
atau kepada teman teman sekelas mereka gitu kan. Mungkin menurut saya mungkin lebih bagus gitu ya. Karena mungkin salah satu kekurangan dari Moodle ya seperti yang Bapak sampaikan tadi itu kan, kalau berinteraksi, berkomunikasi, chat dengan di LMS kan memberatkan itu ya. Agak susah gitu kan. Tapi kalau seandainya terintegrasi LMS tersebut dengan aplikasi yang lain yang memudahkan atau mungkin yang sudah biasa anak-anak menggunakannya, justru itu akan lebih asik gitu kan. Menurut saya gitu, Pak. Gimana menurut Bapak, Pak? Sebelum saya pendapat, kayaknya enggak rekan-rekan Pak Alko ada yang mau nanggepin pertanyaan Pak Alko? Hitung sampai 100 Bapak ya. Saya sudah capek ngitung ya. Itu 90, 99, 100. Berarti nggak ada ya Bapak-Bapak. Tolong perhatikan bahwa Pak, materi UDL kita itu adalah paper saya yang Q1 kemarin. Jadi tujuan pembelajaran Pak Alko, saya balikkan lagi ke prinsip awal pembelajaran adalah Pak Alko. Di sini Pak Alko. Sekarang saya akan menanya Pak Alko. Ada dua aliran Pak Alko. Aktor utama pembelajaran ada yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan hanya siswa. Tanpa guru pun siswa boleh belajar. Guru itu hanya supporting function. Jadi hasil akhir pembelajaran adalah siswa pokoknya bisa belajar dengan beragam standar, teori, kurikulum, interface, dan macam-macam, sehingga dia cerdas. Itu aliran pertama. Ada aliran kedua, dan ini aliran saya. Aktor utama pembelajar itu adalah guru dan siswa. Kenapa guru saya katakan sebagai aktor utama juga? Karena satu, manusia itu belajarnya ke manusia dan nggak bisa belajar selain manusia. Contoh, Bapak-bapak, materi yang sama disampaikan oleh guru yang berbeda, hasilnya beda. Baik rasa, baik adab, baik cara penyampaian. Siswa yang memiliki guru yang suka pemarah, nanti saat jadi guru pun dia akan pemarah juga. Benar nggak Pak Alko kayak gitu? Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Dan kalau siswa itu punya guru yang penyayang, maka siswa ini kalau jadi guru pun akan penyayang. Dan ini nggak akan bisa digantikan oleh mesin. Jadi aliran kedua saya lebih setuju. Kenapa? Karena satu, ilmu hanya alat. Orang pintar kalau niatnya jelek, cenderung bisa pemarah. Ilmu dibawakan oleh pemarah, jelek banget. Ilmu dibawakan oleh penyabar dan penyayang, itu bagus dan indah banget. Jadi itu aliran kedua. Nah, Pak Alko, jadi tujuan akhir adalah, sekarang saya pakai paper satunya lagi, Pak Alko. Terlihat di sini, Pak Alko? Ya. Yang dialirkan dalam pembelajaran itu adalah ilmu atau information atau wisdom, bukan alatnya. Alatnya boleh bermacam-macam. Contoh, anak saya itu di pesantren. Kalau saya pulang dari pesantren, anak saya itu sukanya dijitak sama saya. Kenapa suka dijitak sama saya? Karena jitaknya itu jitak sayang. Sama-sama jitak, ada nggak jitak kebencian, Bu Rani? Nggak ada, Pak. Jitak sayang. Kalau ada. Kalau benci. Ada. Ada. Sama-sama jitak yang memiliki energi sayang sama benci, itu hanya manusia, Pak Alko.
Nah, ini paper yang kedua, ODL itu sebenarnya mengalirkan namanya service. Service itulah informasi atau energi keilmuan yang dibawakan. Tidak hanya eh, tidak hanya kecerdasan otak, tapi juga hanya kecerdasan hati. Jadi peneliti-peneliti itu setuju semuanya. People, teknologi, dan service. Jadi yang dialirkan saat ini antara kita itu adalah service atau information. Information yang Bapak-Bapak harus paham terminologi data, informasi, knowledge, dan di atas knowledge itu service. Apa itu service? Contoh, saat ini Bapak-Bapak Shopee, Gojek itu sudah levelnya service. Alatnya boleh bermacam-macam. Kalau bisa sesederhana mungkin, pakai WhatsApp atau pakai aplikasi Shopee, dan sederhana mungkin, saya beli apapun lewat Shopee, orangnya tetap datang. Gitu. Nah, semacam gitu Pak Alko. Nah, Pak Alko, motivasi Pak Alko benar. Jangan sampai, jadi kata kuncinya antara Bu Rani kemarin yang nanya dengan saya, dan Pak Alko yang nanya, kata kuncinya, jangan sampai kita dimanfaatkan teknologi, tapi kita yang harus memanfaatkan teknologi. Itulah namanya service. Kalau itu membebani, berarti kita dimanfaatkan teknologi. Nah, masalahnya saat ada teknologi yang baru, kita butuh namanya belajar. Contoh Bapak dikasih mobil, pasti butuh belajar. Jadi, komunitas harus bisa belajar di situ. Nah, kalau komunitas nggak mau belajar ke teknologi tersebut, cenderung teknologi itu akan membebani. Jadi, ada penelitian lagi. Teknologi ini bagaimana mengimplementasikannya, atau bagaimana mempelajarinya, atau bagaimana menggunakannya. Nah, kalau yang konteksnya Bu Rani tadi, chatbox, itu bagusnya jangan terlalu serius. Lebih enak digunakan sama alat yang sudah familiar. Apa itu? WhatsApp, Telegram, ataupun yang lain. Mungkin gambaran saya kayak gitu, Pak Alko. Ada yang nambahkan bahwa Pak, ini sudah saya share ke grup ya, paper ini, mangga dipelajari. Pak Alko, mangga. Ya Pak, saya sangat setuju Pak dengan yang Bapak sampaikan. Kita menggunakan atau mungkin kita mengintegrasikan chatbot mungkin karena kita berbicara chatbot, mengintegrasikan ke aplikasi atau mungkin ke perangkat bukan perangkatnya, aplikasi lah ya, aplikasi yang biasa dipergunakan oleh siswa, diintegrasikan gitu kan, sehingga tujuan yang kita maksudkan itu bisa tercapai gitu Pak. Menurut saya gitu Pak. Iya, setuju Pak. Jadi kita harus paham komunitas kita. Kalau komunitas kita cuma bisanya pakai handphone yang bisa WA, SMS-an, jangan memaksakan WA-an teknologinya. Berarti kita efektifkan ke SMS. Jadi Bapak-Bapak, tolong konteksnya nanti dipelajari di situ. Di Indonesia, pengguna handphone sudah sangat tinggi. Jadi peluang buat kita untuk ODL itu tinggi banget. Apa saja? Saat ini yang paling tinggi adalah satu assessment, Pak. Jadi kalaupun assessment itu Bapak-Bapak bisa membuat standar penilaiannya saja di online, terus dipublish tesisnya, saya yakin itu bisa bermanfaat. Sangat tinggi. Baik untuk sekolah Bapak, untuk sekolah yang lain, maupun yang lain. Nah, kalau Bapak-Bapak kira-kira tesisnya bermanfaat untuk satu sekolah, kira-kira efeknya untuk Bapak apa? Saya bicara konteks saat ini. Pak Alko,
Pak Alko, saya nanya Pak Alko, tukang bakso itu kenapa sih kok beruntung? Karena satu, baksonya sangat bermanfaat, enak dan macam-macam. Kenapa pedagang itu laku keras dan beruntung? Karena dia memberi manfaat akan dagangannya. Begitu juga tesis ini, saya harap tugas besar Bapak-Bapak di sini tidak hanya tugas, tapi tolong pikirkan tema tesis yang bisa memberi manfaat Bapak minimal untuk lulus, bahkan bisa memanfaatkan untuk sekolah Bapak, untuk lingkungan Bapak, bahkan untuk Diknas. Kalau untuk lingkungan sekolah saja Bapak bermanfaat, saya yakin Bapak akan menuai hasilnya. Nah, pertanyaan saya, apalagi bermanfaat untuk Diknas? Pasti untungnya besar. Nah, untuk mencari kemanfaatan itu nggak mudah. Kenapa? Karena untuk seorang dokter, untuk menganalisis penyakit, itu harus spesifik dan detail. Sehingga obatnya sedikit tapi efektif dan mujarab. Nah, itu yang susah. Untuk ke situ, caranya bagaimana? Saya kasih arahan 2 paper ini. Ini perkembangannya. Jangan terjebak sama istilah. Karena tahun ke tahun UDL itu istilahnya sangat berubah. Ini contoh, terlihat semuanya, Pak Alexius? E-learning? Terlihat, Pak. Ya, ini lihat di situ. Dulu namanya CIE, Computer Assisted Instructing. Ada CBA, ada CAL, ada LMS, ada CMI, ada CAI, ada e-learning, ada ALI, ada M-learning, ada SSE, ada GSTL, ada RIEL, ada Mega University, ada GLMS, ada tujuannya cuma satu yang digambarkan yang di sini, yaitu mendelivery service supaya siswa itu lebih beradab. Kalau versi saya, bukan lebih cerdas, tapi lebih beradab. Karena yang ditransfer juga cara penyampaiannya juga. Apakah sabar, pemarah, ataukah benci, ataukah sayang. Nah, contoh kalau pemarah. Bu Rani ngerti ya? Harus ngerti. Gitu. Kebayang? Oke. Kalau sabar, Bu Rani apa yang paham? Gitu. Kalau nggak paham, belajar lagi ya Bu ya. Gitu. Siap, Pak. Oke, saya tanyakan bahwa kita sangat efektif waktunya sampai Isya saja. Saya kasih bahan aja. Bapak-bapak, tolong tugas berikutnya adalah tolong jawab tadi ini. Judul bapak-bapak itu tadi apa ya tadi? Di mana nih? Judul bapak-bapak itu harus bisa menjawab ini. Supaya apa? Kemanfaatannya besar. Tadi share screen di mana ya? Bapak-bapak. Lupa sih. Oh, ini share screen. Nah, ini Bapak-bapak. Ini saya share juga aja. Ini adalah pelatihan namanya Systematic Literature Review. Kemarin saya melakukan pelatihan ini di intern Departemen Ilmu Komputer. Oke ya. Tujuannya apa? Supaya Bapak-bapak ngambil referensinya bagus. Nah, tapi pertanyaannya adalah, ini yang tadi Bu Ran, sudah saya kirim. Populasinya bagaimana dan macam-macam. Oke. Kalau di metodologi penelitian siapa dosennya Bapak Ibu-ibu? Bapak Alexius? Pak Asep Pak Awai, Pak, pas kemarin. Pak Asep Ayudin ya. Sudah dijelaskan sistematik literatur review belum? Ya sudah, saya anggap lupa, sudah. Lupa lagi, Pak Don. Oke. Pokoknya ini aja, Bapak-bapak, cara pemilihan topik ini.
Jadi gitu aja. Baik, nanti terus mungkin itu saja. Terus yang kedua, Bapak-Bapak, habis Bapak tahu topik dan masalahnya, adalah pertanyaan saya berikutnya. Kayaknya Bu Rani nggak akan bisa jawab pertanyaan bagaimana metode implementasinya. Kenapa? Karena pertanyaan WA-nya kemarin, Pak, apa bagus tema ini? Berarti masih level problem dan tujuan. Betul, Pak. Ya, ya. Nah, studi kasus Bu Rani kemarin itu udah bagus dengan pertanyaan semacam itu. Jadi problem dan tujuan, Bapak-Bapak, chatbox itu harus bisa menjawab population, interference, comparison, outcome, dan konteks. Kalau itu sudah clear, Bapak-Bapak, tetapkan tujuannya. Berarti tujuannya paling gampang karena contoh ini Bu Rani ya, belum tentu WhatsApp itu sama Bu Rani, tapi itu contoh saja. Berarti tujuannya jelas. Pemanfaatan chatbox untuk mata kuliah apa? Untuk critical thinking siswa. Mama gitu. Bisa. Atau pemanfaatkan chatbox untuk yang sering untuk chatbox di sekolah apa ya Bapak-Bapak itu. Nah, itu yang harus lebih bagus. Atau chatbox untuk pendaftaran siswa baru di SMP Bapak-Bapak atau SMA Bapak-Bapak. Pasti banyak pertanyaan yang sering berulang dan sering muncul dan macam-macam di situ. Mungkin gitu. Habis itu metodologinya bagaimana? Nah, metodologi itu persis tahapan kalau Bapak-Bapak mau mandi, itu tahapan mandi bagaimana? Supaya mandi itu bersih. Tahapan masak itu bagaimana? Supaya masak itu enak. Itu metodologi. Dan metodologi pun harus berbasis referensi. Kenapa? Karena masak pun kita juga harus belajar pada orang yang sudah pernah melakukan masak tahapan-tahapan yang bagus. Kalau nggak berbasis referensi, Bapak-Bapak, pastikan metode yang dipakai, metodologinya adalah satu, trial and error. Pastikan errornya besar. Kalau metodologi sepak bola Inggris itu adalah kick and rush. Kita sudah tahu kelemahan sama kelebihannya. Metodologi sepak bola Italia itu cenderung defense. Kita akan tahu kelemahan dan kelebihannya. Metodologi Jerman itu efektif football. Kita akan paham kelemahan kelebihannya. Terserah kita mau pakai yang mana. Harus balik lagi metodologi itu harus sesuai konteks. Di Indonesia apakah cocok kick and rush? Kayaknya kalau kick and rush kayaknya setengah main, kayaknya sudah pada istirahat gitu. Kebayang Bapak-Bapak? Terserah. Jadi metodologi pun harus bereferensi dan harus sesuai konteks. Balik lagi dengan ini. Pertanyaan population, intervention, comparison, outcomes, dan konteks. Baik, untuk minggu depan, Bapak-Bapak sudah harus sampai metodologi dan harus sudah ada referensinya, baru gambar itu bisa kita diskusikan. Kalau Bapak-Bapak belum pernah mencoba untuk mencoba menawarkan metodologi, maka Bapak-Bapak ketemu dosen, itu ibarat pencak silat atau karate. Ketemu dosen itu bukan untuk menyampaikan materi, tapi untuk mencoba atau untuk try out. Try out supaya dari ban putih, kelahi, bisa merasakan ilmunya masing-masing. Jadi metodologi yang saya pakai dalam pembelajaran S2 adalah langsung teori Bloom keempat sama kelima. Apa itu? Langsung praktek dan diskusi. Gitu. Baik, ada yang tanyakan bahwa apa? Sudah bisa? Saya hitung sampai 100. Kalau nggak ada pertanyaan,
Berarti tugas untuk minggu depan, Bapak-Bapak sudah harus sampai metodologi. Dengan alat ukurnya, population, intervention, comparison, outcome, dan konteks. Baik, saya hitung sampai 100. 1, 2, 3, 4, sampai hitung sampai 100, 90, 99, 100. Baik, Bapak-Bapak. Ini sudah pertemuan ke-6. Tolong ketua kelas, absensi sudah saya absen. Tolong di-approve. Ya Pak Asep Doni ya. Siap Pak, sudah di-approve semua Pak. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, selamat untuk belajar literasi. Salah satunya yang sudah saya kirim. Dan Bapak mangga mencari literasi metodologi yang cocok. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.